sebagai pencetus dari sistem serobot ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak mempersiapkan bibit dan bibit apa saja yang digunakan, Pak? Oke, akan saya jelaskan. Yang pertama untuk bibit jagung, kebetulan saat ini saya menggunakan bibit bisi 18 dengan pertimbangan bisi itu lebih tahan jamur ketika musim penghujan. Sebenarnya untuk bibit itu tidak terpaku pada salah satu bibit, terserah selera kita mau bibit apa. Namun yang saya katakan tadi bahwa pertimbangan kami menggunakan bibit bisi ini adalah karena lebih tahan jamur ketika musim penghujan, gitu Pak. Untuk bibit singkongnya, Pak? Bibit singkong juga tidak terpaku pada satu bibit. Artinya kita milih bibit yang unggul. Kalau saat ini ya singkong Garuda, celeng. Itu kalau di sini yang lebih dominan menghasilkan lebih banyak adalah dua jenis singkong tadi. Gitu. Kemudian untuk persiapan lahan ini pembajakannya bagaimana, Pak? Pembajakan seperti biasa, artinya bukan digulut. Karena penggulutan nanti dilakukan ketika kita mendangir jagungnya itu supaya akarnya ini kokoh, maka penggulutan dilakukan ketika jagung berumur 20 hari gitu. Kemudian waktu yang tepat, Pak, untuk menanam singkong di sela-sela jagung ini, Pak? Oke. Untuk penanaman singkong harus tepat waktu. Terlalu dini juga tidak bagus. Nanti berakibat batangnya ini mudah roboh, batang singkongnya. Kalau terlalu lambat juga tidak bagus karena umur singkongnya nanti juga menjadi lebih panjang durasinya. Jadi waktu yang tepat setelah saya amati adalah ketika jagung berumur 60 hari atau saat keluar janten gitu Pak. Kemudian jarak, Pak, jarak antara singkong satu dengan lainnya ini panjang kali lebarnya berapa? Kalau lebar itu mengikuti barisan jagung yang ada. Sini saya kasih 70 cm. Kalau majunya juga seperti biasa 40 sampai 50 cm. Nah, setelah singkong ditanam di sela-sela, langkah selanjutnya apa, Pak? Langkah selanjutnya segera lakukan perempelan untuk menjaga stabilitas cahaya yang masuk ke dalam ke bawah pohon jagung. Dengan melakukan perempelan secara tepat waktu, maka singkong yang mulai tumbuh itu bisa normal karena tidak begitu tertutup dengan daun-daun jagung. Manfaat yang lain juga sebagai pakan ternak. Jadi daun yang dirempel bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak gitu. Terus setelah dirempel kemudian jagungnya dipanen, langkah selanjutnya bagaimana, Pak? Kita manen jagung nanti sekitar umur 100 hari. Singkong kita nanti sekitar sudah tinggi 1 meter.
Maka pemanenan jagung dilakukan seperti biasa, cuman kita harus lebih hati-hati karena dikhawatirkan bisa merusak singkong yang ada di sela-sela jagung. Jadi ya sedikit lebih berhati-hati gitu, Pak. Perlu dipotong tidak Pak batang jagung setelah dipanen? Oke. Setelah dilakukan pemanenan jagung, maka tebon ini sebaiknya juga kita pangkas. Namun pemangkasan itu dilakukan dengan kondisi sesuai dengan tinggi singkong yang ada. Misalkan singkong ini telah tumbuh 1 meter, maka pemangkasan itu dilakukan juga di atas pohon singkong. Jadi kita tidak perlu memangkas pohon ini di bawah pohon singkong. Jadi misalnya pohon singkong 1 meter, maka kita pangkas di atas daun singkong gitu. Berarti jagungnya sudah panen, singkongnya juga sudah tinggi Pak ya. Nah setelah itu tentu tinggal perawatan singkongnya Pak. Perawatannya bagaimana Pak? Ada penyemprotan atau bagaimana Pak? Oke. Saat kita melakukan pemanenan jagung pada umur 100 hari, singkong kita itu sudah memasuki masa pembuahan. Jadi akar singkong itu telah sebesar kelingking ini. Jadi kita sudah menghemat banyak waktu. Karena ketika kita panen jagung, singkong sudah keadaan berbuah kecil. Artinya setelah kita panen jagung lalu kita pangkas, kita tinggal menunggu pembesaran umbi singkong yang ada gitu. Nah berarti setelah itu masuknya apa Pak panen? Panen dilakukan 4 bulan kemudian. Nah, saya bandingkan bila kita setelah jagung tadi tanam jagung lagi dengan proses pengolahan lahan, itu juga diperlukan waktu lebih daripada 3 bulan beserta dengan pengolahan lahan. Ditambah kita harus beli bibit baru, kita harus memupuk yang baru. Tetapi dengan kita tanam singkong ini, kita tidak perlu beli bibit lagi, tidak perlu mengolah lahan lagi, dan 4 bulan kemudian kita sudah bisa manen singkong kita. Oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. bermanfaat untuk petani Indonesia. Amin, amin, amin.